Yuk. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Selamat pagi pagi, Kang Kak. Ipan. Bertemu lagi bersama saya Ipan sebagai host dalam acara podcast Alas Bogor. Ya, Alas Bogor ini singkatan dari peserta Latsar dari Bogor ya. Kali ini kita akan Siap, membahas Kak. tentang core value ASN. Core value ASN di mana kita tahu semuanya kita mempunyai jargon berakhlak. Berakhlak itu singkatan dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Di sini pada kesempatan ini kita kedatangan narasumber dari 3 rumah sakit besar di Kabupaten Bogor, dari RSUD Lewiliang, RSUD Cilengsi, dan RSUD Cibinong. Di RSUD Cibinong ada Kang Ali Boy. Halo, Ali Boy, Kang Ipan. Hadir, ya Kang Ipan. Selamat selamat pagi. datang Kang Ali Boy. Selamat. Iya, Kang. Lalu dari RSUD Cilengsi ada Teh Dahlia sama Teh Dini. Raise hand, Teh Dini, Teh Dahlia. Halo. Halo. Dari Lewiliang, Teh Fatimah Zahra. Raise hand, saya juga dari Lewiliang. Halo. Ya, baiklah kita mulai bincang-bincang santainya membahas tentang portfolio ASN. Yang pertama kita akan membahas tentang berorientasi pelayanan. Di mana akan disampaikan oleh Teh Dahlia selaku narasumber dari RSUD Cilengsi. Silakan Teh Dahlia. Baik, terima kasih Kang Ipan. Saya akan menjelaskan ya tentang berorientasi pelayanan. Definisi singkatnya aja, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Nah, saya ingin mencontohkan nih teman-teman di RSUD Cilengsi ini, kita udah menerapkan nilai berkomitmen dengan memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Yaitu salah satu contohnya adalah setiap pegawai di RSUD Cilengsi senantiasa menerapkan budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Juga kami menerapkan komunikasi yang efektif, baik itu kepada pasien, kepada keluarga pasien, maupun kepada teman sejawatnya nih, teman-teman. Saya rasa di tempat-tempat lain kayak di RSUD Cibinong, William juga menerapkan hal yang sama ya, menerapkan 5S. Mungkin itu aja Sama. contohnya ya. Sama Kang Teh. Ipan. Gimana Kang Anggi? Kasih contoh satu aja Kang Anggi. Di RSUD Cibinong apa Kang Anggi? Apa tuh, Kang? Menambahkan, Kang? Menambahkan aja satu contoh pelayanan. Siap, Kang. Kalau di RSUD Cibinong sih ya sama ya. Kayak Teh Dahlia tadi ya, 5S, segala macam. Salam salam sapa sopan santun kepada siapapun. Dan juga kalau di RSUD Cibinong tuh ada beberapa peningkatan pelayanan ya. Seperti gedung-gedung baru khusus untuk kuda syaraf yaitu Gedung Wijaya Kusuma yang baru diresmikan kemarin sama Pak PLT Bupati. Itu aja sih, Mantap. Kang. Oke. Intinya mah kita mah terus meningkatkan pelayanan, Kang, dari pribadi diri sendiri ataupun di rumah sakit sendiri, Kang. Bagus. Mantap sekali ya. Teh Fatimah, kira-kira yang beda dari RSUD Cilengsi sama RSUD Cibinong yang ada di Lewiliang apa Teh? Pelayanannya. Mungkin tambahannya kan kalau misalnya di RS lain 5S ya. Kalau di RS Ya. udah Lewiliang itu ada tambahan nilai prayoga mungkin ya. Oh, ya. Apa tuh, Teh? Apa tuh Teh prayoga Teh? Artinya itu profesional, responsif, aktual, yakin, orientasi gigi dan amanah. Sesuai dengan moto RS kita, Kang, yaitu melayani dengan hati, bertindak dengan logika. Ya, seperti Wih, itu. Luar biasa, mantap sekali Sri ya. William. Semuanya luar biasa ya. Bagus ya pelayanan di RSUD Kabupaten Bogor ya. Selanjutnya nilai yang kedua nih, akuntabel. Akuntabel ini akan disampaikan oleh Teh Dini. Mana Teh Dini dari RSUD Cilengsi, Teh Dini? Siap Kak, atur nuhun Kang Fan. Sami. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang nilai akuntabel. Definisinya itu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Nah, contoh implementasinya yang sudah diterapkan di RSUD Cilengsi itu salah satunya disiplin dan tepat waktu dalam bekerja dan melakukan absensi secara fingerprint dan online pada aplikasi cantik. Nah, itu salah satu contoh yang sudah diterapkan di RSUD Cilengsi.
Em, Ya, cukup tadi Selanjutnya nih. mungkin ada. Ya, Kang Anggi mungkin mau menambahkan, Kang Anggi, silakan Siap, untuk Kang. nilai yang kedua ini. Saya menambahkan aja, Kang, ya. Udah bagus di sedang mah. Mantap lah. Kalau di RSUD Cibinong ya, kita itu, saya itu mengambil contoh dalam diri saya sendiri aja ya, perawat pelaksana. Kita itu harus dituntut untuk bekerja dalam sikap yang jujur, cermat, dan bertanggung jawab. Kalau saya itu kan bekerja di ruang OKA ya, banyak Oh, berinteraksi dengan, perawat bedah ya, Kang Anggi ya. ya, banyak interaksi dengan instrumen-instrumen. Kalau kita tuh, kalau mau operasi tuh, hitungan di awal harus lengkap dengan hitungan di akhir, harus sama lah, seimbang sih. Itu juga Kalau menuju pasang ada satu dicari, Kang Anggi ya. siap, Kang, obok-obok tukang sampah, Kang. Iya, iya, iya. Oke, oke. Terima Seperti kasih, itu. Kang Anggi. Jadinya pasiennya menuju ke ruangan juga harus safety gitu, Kang. Kurang lebih itu, Kang, Oke, kalau oke. dari contoh dari saya mah. Baik, baik, baik. Terima kasih. Teh Fatimah mungkin mau menambahkan dari lo bilang seperti apa aplikasi akuntabel? Sama seperti Teh Dini, dia sudah sedang sih. Tambahannya mungkin kita sebagai perawat pasti kalau misalnya melakukan tindakan ya sesuai dengan SOP ya. Ya, Sesuai SOP ya, Teh ya. Pokoknya kita kerja harus sesuai dengan SOP aja ya, biar kita pasien selamat, kitanya juga selamat ya, Teh ya. ya seperti itu Kang Teteh. Oke lah, kalau begitu. Cukup ya, akuntabel. Kita masuk ke poin yang ketiga tentang kompeten. Kompeten ini bagian tadi ini lagi nih. Kompeten. Tadi ini silakan tolong disampaikan. Nah, untuk nilai berakhlak yang ketiga, yaitu kompeten. Definisinya dari kompeten sendiri itu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Nah, di sini sesuai dengan misi kedua di RSUD Cilengsi, yaitu meningkatkan kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia rumah sakit. Nah, salah satu contohnya untuk implementasinya di RSUD Cilengsi sendiri, kita memfasilitasi seminar dan pelatihan untuk menambah ilmu dan meningkatkan kualitas SDM sesuai dengan kebutuhan SDM itu sendiri. Itu Kang, salah satu contohnya. Pelatihan apa tuh, Teh, kalau boleh tahu, Teh? Punten, apa Kang? Pelatihan apa, Teh, kalau boleh tahu, Teh? Bisa BTCLS, terus PPGDON untuk bidan. Izin menambahkan, boleh Kang? Silakan, silakan. Silakan, Teh. Untuk pelatihannya, kebetulan kemarin banget nih, beberapa minggu yang lalu baru diadakan. Kebetulan di ruangan saya, di ruangan NICU PICU itu ada 2 perawat yang diutus untuk ke Semarang melaksanakan Oh, pelatihan iya. iya bersama dengan dokter spesialis anak. Itu sih salah satu Ya. contoh ya Kang. Kalau Untuk rumah sakit meningkatkan kami, kompetensi ya, Teh ya. iya meningkatkan kompetensi Kang. Sama sesuai dengan kalimat afirmasinya ya, kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Mantap sekali. Baik, baik, baik. Eh, cukup ya untuk kompetennya. Contoh kompeten cukup ya. Selanjutnya poin keempat loyal. Nah, ini loyal ini kalau kata peribahasa mah setia kepada pasangan. Kalau ASN itu setia kepada negara ya. Kang Anggi coba tolong diberikan contoh dan pengertian loyal itu apa, Kang Anggi? Siap. Mulai dari pengertian dulu, Kang, ya, mungkin ya. Ya, betul. Pengertiannya itu, loyal itu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan ya, Kang, ya. Kalau kata afirmasinya itu, kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Di sini bukan berarti kita mengorbankan segalanya demi negara. Kita harus pilih-pilih juga ya, Kang, ya. Kalau begitu, Kang? Iya, betul, 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 Kang. Siap, Kang. Jadi Jadi, loyal terhadap negara ya, Kang ya di sini ya. siap, Kang. Dan Jadi kalau Konstitusi Undang-Undang Dasar ditugasin 1945 sama Pancasila. atasan apa pokoknya harus dikerjain, Kang ya. Siap, Kang. Selama tugasnya baik dan tidak menyalahi aturan Betul, ya, Kang ya. betul, Kang.
betul, betul, Kalau betul. contoh di rumah sakit ya Kang ya, contoh Contoh di di rumah rumah sakit silakan sakit share. mungkin nggak banyak Kang ya. Loyal itu kan kita sebagai perawat harus turut kepada apa namanya nurut kepada undang-undang Undang-Undang Dasar 1945 khususnya kan kita tenaga tenaga kesehatan ya. Kita harus Ya betul, betul. mengacu kepada dalam hal ini Kementerian Kesehatan. Kita harus ada surat tanda registrasi seperti itu, ada pelatihan-pelatihan harus kita ikuti. Ya, Kita juga nggak boleh apa namanya terhadap atasan langsung kita nggak boleh membantah lah Kang ya. Kita ditempatkan dimanapun kita harus sedia. ya betul, betul. Kita dikasih tugas apapun selama itu baik dan tidak merugikan orang lain, kita harus dilaksanakan. Seperti itu Kang, disiplin tepat waktu, kurang lebih itu Kang. Mungkin yang Ya lain ada mungkin tanggapan? yang lain ada tambahan mungkin silahkan kalau mau nambahkan. Teh Iya, Fatimah, Kang. Iya, silahkan Teh Dahlia. iya, salah satu contoh nilai loyal ini kan kita sekarang lagi pandemi ya, Kang. Hmm. Mungkin di rumah sakit kita masing-masing juga udah menerapkan ya nilai loyal ini, yaitu salah satunya menyediakan ruangan khusus isolasi penyakit COVID-19 untuk merawat pasien-pasien yang terkena COVID. Itu aja sih Kang tambahannya. Oh iya iya betul betul. Itu suatu eh, gerakan sumbangsih kita dalam Iya, betul. menghadapi pandemi ya untuk negeri ini ya, supaya kita lebih cepat pulih dan kembali ke kehidupan normal ya. Sama ini tambahan mungkin kita dengan melakukan vaksin booster kedua Teh, bisa dibilang kita juga loyal ya, mensukseskan program Iya, pemerintah. Betul Kang. betul. Sudah Kang? Booster Kang? Oh sudah, saya 4 kali berarti. Mantap Kang. Masya Allah, sangat itu ya, sangat loyal ya Kang Ipan. Oh iya, alhamdulillah. Ya, lanjut untuk yang adaptif, adaptif yang menyampaikan siapa? Teh Dahlia lagi. Iya, saya Kang. Silakan Teh Dahlia. Baik, adaptif. Definisinya itu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Ya, RSUD Hmm, Cilengsi ini terus-menerus membuat inovasi-inovasi baru ya, Kang. apa tuh Teh? Contohnya kayak Contohnya apa tuh? mengembangkan SPGDT atau Sistem Penanggulangan Oh Gawat Darurat. iya, 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 iya. Ya, SPGDT ya. itu baru dikembangkan di rumah sakit kami pada awal tahun 2022 ini sampai sekarang dan terus-menerus dikembangkan ya agar sistemnya makin baik. Kemudian membuat Hmm, aplikasi Siregon, Kang, apa tuh Teh? Silakan Teh. sistem registrasi online. Itu aplikasi khusus pendaftaran. Jadi pasien-pasien yang mau untuk rawat Ya, jalan tidak aja perlu atau ngantri, Kang. semuanya Teh? Iya, betul. Untuk berobat jalan, Rawat dikhususkan untuk jalan. iya. Jadi Oh, untuk pasien-pasien yang akan berobat bisa dari rumah nih, Kang, daftar melalui Siregon. nah ya. Jadi nggak usah antri-antri lagi ya Teh ya, numpuk-numpuk di Iya, poli gitu buat iya daftar. betul, Teh. Betul. Jadi kan kita juga sekarang sedang mulai gencar lagi ya untuk menghindari kerumunan karena kan katanya angka COVID Hmm, mulai agak naik lagi. Jadi salah satunya aplikasi ini mungkin bisa dijadikan sebagai inovasi terbaru untuk menghindari kerumunan tersebut. oh, Seperti itu sih Kang dari saya. terima kasih, terima kasih, terima kasih. Luar biasa sekali ya kita hidup di zaman digitalisasi 4.0, Iya, mau naik ya 5.0 ya. Jadi semuanya ya. harus mengikuti perubahan ya, semuanya. Lanjut yang kelima ya, kolaboratif. Kolaboratif yang menyampaikan siapa ini? Pak Anggi atau Teh Fatima ini? Sepertinya saya Kang. Oh, Pak Anggi lagi. Kak Anggi, silakan, silakan, silakan. Kolaboratif Kang ya, sebentar Ya, Kang. gimana nih kolaboratif nih? Siap. Kita dari definisinya dulu Kang ya. Siap, siap. Definisi kolaboratif itu membangun kerjasama yang sinergis untuk mencapai tujuan bersama, Kang. Dengan kalimat afirmasi, kami membangun kerjasama yang sinergis. Kalau di rumah sakit itu kan, Kang, ya, kita sebagai Contohnya, tenaga contohnya. kesehatan, ya, kita sebagai tenaga kesehatan kan tidak mungkin bekerja sendiri, Kang, ya. Ada Betul, lintas-lintas betul, sektor yang harus dilalui, seperti betul.
dokter, farmasi, bidan, segala macam Kang ya. Semua itu kan beriringan bersatu padu membentuk suatu kesatuan untuk membuat pasien selamat sampai di rumah dengan pengalaman yang bagus gitu Kang. Mulai dari Oh iya. mulai dari masuk IGD, dirawat oleh perawat IGD, dia mengambil obat untuk pulang kalau pasiennya langsung pulang di farmasi dengan resep dokter tentunya. Kalau dia butuh bantuan radiologi untuk pemeriksaan penunjang, kita larikan ke radiologi dengan saran dokter. Seperti itu kan saling bahu membahu, batu membantu. Tujuannya sekali lagi untuk kepuasan pasien Kang. Mantap, mantap sekali ya. Eh, sudah ya, 7 ya. Satu lagi, Kang, Apa tuh satu lagi teh? harmonis. Harmonis, Oh, Kang. harmoni. Iya, lupa harmoni ini nilai yang tidak kalah pentingnya. Teh Fatima mungkin Karena bisa nilai harmoni menjelaskan istimewa kali ya, Kang? itu seperti Jadi apa di tuh? terakhir. Karena nilainya istimewa kali ya. Nah, bangga Teh Oke. Fatima. Ya, terima kasih Kang Ipan. Di antara yang lain itu salah satu nilai harmonis ya. Artinya sikap saling menghargai tanpa memandang latar belakang, suka menolong dan membangun kerja yang kondusif. Nah, di ada saudara William sendiri telah menerapkan nilai harmonis. Contohnya itu kerjasama antara Sama mungkin Antara ya apa Teh, tuh antara kayak instansi, kolaboratif ya Teh. ya misalnya kita perawat, ada juga kan OB, security. Nah, dia tuh menjalankan tugasnya masing-masing, tapi saling menghargai kan antara tugas yang dimiliki setiap pegawainya, supaya betul. tercipta harmonisasi pekerjaan yang maksimal. Seperti itu. Mungkin ada tambahan Betul dari tuh yang Teh. lain? Mungkin tambahannya kita melayani pasien tanpa memandang sosiokultural ya, kultural maksudnya. Jadi mau dari lapisan manapun, agama apapun, ras apapun kita layani dengan baik kalau pasien itu datang ke rumah sakit ya Teh ya. Seperti Iya, itu betul ya. seperti itu. Iya. Betul Yang sekali lain Kang. mungkin ada yang menambahkan? Ada tambahan dari yang lain mungkin? Silakan. Sama sih, Kang, seperti Teh Fatimah. Intinya itu sih, Kang. Saling peduli dan menghargai perbedaan. Iya. Betul Kang, Karena apalagi kita kan perawat Kang ya. betul Bekerjanya betul. pekerja tim Kang. Jadinya kalau kita dinas ada cekcok atau perselisihan kan kita nggak enak ya Kang ya. Jadinya Betul menghambat betul. pekerjaan gitu. Iya. Kalau sesama Karena perawat tuh. kalau kerja diem-dieman, manyun kayak gitu kan nggak Betul enak Kang. ya. Pekerjaan Nggak sudah berat, nyaman tanggung kerja juga. jawabnya Kang ditambah kan. Benar. Baiklah, jadi core value ASN berakhlak sudah kita bahas dari mulai yang pertama sampai yang poin yang ketujuh. Kesimpulannya intinya di setiap rumah sakit di Kabupaten Bogor ini sudah melaksanakan core value ini, baik itu ASN-nya mau P3K atau PNS semuanya sudah melaksanakan ternyata ya. Alhamdulillah berarti ini sudah diterapkan ke kehidupan sehari-hari dan dalam kerjaan sehari-hari gitu kan. Intinya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan menambah kepercayaan masyarakat kepada kita sebagai tenaga kesehatan ya. Bagus sekali ya. Terima kasih para narasumber nih untuk penutupan closingnya. Nanti ada jargonnya ya. Siap Kang. Kita closing aja ya. Boleh Kang. Sepertinya Oke, sudah selesai. kalau saya nyebut kelas Bogor, jawabnya berakhlak ya. Siap, Iya, Kang. Saya bilang ASN Bogor bangga melayani negeri. bangga melayani bangsa nggak, Kang? Oh, bangga melayani bangsa ya. Oke. Kelas Bogor Berakhlak. Berakhlak. ASN 2022. Bangga Bangga melayani melayani bangsa. Oke, terima kasih Mantap. semuanya. Selamat siang. Terima kasih Kang Ipan. Terima kasih Terima kasih, Kak Kang Fatima Ipan. hari ini. Ya, sampai Dalia. jumpa lagi. Dadah. Oke.